Martial Master, bab 6073 sampai bab 6074 di channel Dongeng Donghua. Bab 6073. Kebangkitan seperti itu. Hanya kau tak tahu bagaimana hidup atau mati. Hades menoleh menatap Qin Chen, tatapannya dingin, dan nadanya dingin. Kau bahkan bukan seorang guru Tao, tapi beraninya kau menghentikanku, Dewa Hades. Minggir cepat, atau aku akan membunuhmu dengan jentikan jariku. Boom! Energi neraka yang bergulung-gulung melonjak dari Dewa Hades, berubah menjadi api neraka dunia bawah yang mengerikan, membakar kehampaan. Api neraka dunia bawah ini sangat mengerikan. Bahkan bisa melukai guru spiritual Tao sebelumnya. Pada saat ini, api itu terbakar, dan langit serta bumi di sekitar Qin Chen berubah warna, seolah-olah ia telah memasuki neraka dunia bawah. Pada saat yang sama, di hadapan Dewa Hades, sebuah tombak dunia bawah yang tak terlihat mengembun dan muncul, memancarkan cahaya dingin dunia bawah yang mengerikan. Cahaya dingin ini mengalir, melayang di sana, menyebabkan kehampaan bergetar, seolah-olah akan terbelah. Dua kekuatan magis besar mengunci Qin Chen, cukup untuk menghancurkan dunia. Apa gunanya hidup, dan apa gunanya khawatir mati? Sebagai anggota klan Abis, aku menganggap keselamatan Abis sebagai tanggung jawabku. Sebagai orang dari laut semesta, kau begitu liar di abisku, bagaimana mungkin aku membiarkanmu begitu sombong? Qin Chen melayang di langit dan bumi. Menghadapi aura mengerikan Dewa Hades, ia berdiri di sana dengan gagah bagaikan pistol, dan lebih baik mati daripada menyerah. Kebangkitan dan kejatuhan Abis adalah tanggung jawab setiap orang. Aku lebih baik mati. 3 pedang penghancur pembunuhan, tebas. Menghadapi dua kekuatan magis Dewa Hades yang hebat, ekspresi Qin Chen tegas, dan ia lebih baik mati daripada mundur. Tiba-tiba, energi pedang yang mengerikan melesat ke langit dari pedang ilahi anti pembunuhan di tangannya, dan menebas ke arah Dewa Hades. Inilah jalur pedang yang kuciptakan dengan kerja keras hidupku. Hari ini, aku akan datang untuk menyentuh kekuatan magis dunia bawahmu. Boom! Cahaya pedang yang tak berujung bermekaran, berubah menjadi 3 aura pedang mengerikan yang meledak dan bergulung-gulung. Tuanku, bahaya, tuanku. Di kejauhan, penguasa wilayah hukuman penjara dan penguasa wilayah cahaya lilin tampak cemas, jantung mereka berdebar kencang, dan mereka berseru kaget. Ini adalah dewa kegelapan, bahkan Master Dao spiritual pun menderita kekalahan sesaat. Jika kau maju, bukankah ini akan menimbulkan masalah? Jika itu orang lain, mereka tidak akan memimpin. Tahu bahwa mereka tidak akan menang, mengapa mereka harus berjuang keras? Selama pegunungan hijau masih ada, tidak akan ada kekhawatiran tentang kayu bakar. Dari mana orang kuat ini berasal? Dia begitu sadar. Di kejauhan, Master Dao Abis mendarat dan langsung melihat pemandangan luar biasa dari gerakan Qin Chen, yang menyentuh hatinya. Meskipun dia belum pernah turun sebelumnya, dia juga melihat pemandangan sebelumnya di dunia dimensi tinggi, pertarungan antara Dewa Kegelapan dan Master Dao spiritual. Jika itu dia, dengan kekuatan Qin Chen saat ini, dia pasti akan menghindari tepi jurang untuk sementara waktu. Siapa sangka Qin Chen berani berjuang keras. Dedikasi macam apa ini? Aku tak menyangka ada orang-orang yang begitu bersemangat di jurang mautku. Dari mana generasi muda ini berasal? Sebelum napas Dao Master Jurang Maut terhenti, ia melihat energi pedang raksasa di depannya yang telah menebas dengan ganas. Energi pedang ini. Dao Master Yuan sedang berjalan di kehampaan, dan tiba-tiba ia terkejut. Pedang pertama Qin Chen memiliki cahaya pedang yang gelap, seolah-olah bumi tebal tak berujung sedang menghancurkannya dengan lautan niat membunuh yang mengerikan. Cahaya,
Pedang ini membuat beberapa mata di sekitarnya bergetar, karena pedang ini mengandung pembakaran asal-usul Qin Chen sendiri untuk mencegat Hades. Jadi ketika pedang ini baru saja menyentuh tubuh Dao Master Ling, pedang kedua Qin Chen telah digunakan. Pedang kedua, cahaya pedangnya menyilaukan dan terang, seperti tirai langit gelap yang retak, seolah-olah jurang gelap yang mengerikan muncul di antara langit dan bumi. Jurang itu sangat luas, dan ia menekan dengan kekuatan penghancur mengerikan yang tak terbatas, dengan kemampuan untuk menghancurkan langit dan bumi. Pedang ini adalah pedang yang menggabungkan asal kehancuran dan asal niat membunuh Qin Chen, lalu pedang pertama menebas Hades. Begitu pedang ini jatuh, pedang ketiga Qin Chen kembali menebas. Pedang ketiga, pedang ini sudah dahsyat, bagaikan sungai niat membunuh yang menghancurkan segalanya, menghancurkan semua rintangan. Masing-masing dari ketiga pedang ini berisi napas kehidupan Qin Chen. Ini adalah pedang yang digunakan Qin Chen untuk membakar asal dan hidupnya demi menghentikan Hades dan mencegahnya melarikan diri. Ketiga pedang itu digabungkan, di hadapan semua orang, Qin Chen telah bertarung sampai mati. Ia hampir membakar nyawanya sendiri untuk melawan Hades. Bukan untuk dirinya sendiri, melainkan demi keselamatan jurang. Sekalipun kau mati dalam pertempuran, kau tak bisa mempertahankan Hades ini. Sekalipun kau mempertahankan Hades ini, bukan giliranmu untuk makan daging. Kenapa kau berjuang untuk hidupmu? Hades meraung marah. Pedang Qin Chen telah memberinya banyak masalah, memaksanya untuk melawan. Keluar, telapak tangan Hades bagaikan gunung, menghalangi pedang pertama. Pedang pertama itu sangat kuat dan luas, menghancurkan telapak tangannya dan menebas seluruh tubuhnya. Kekuatannya melemah karena energi permukaan, tetapi 50%-nya masih memengaruhi setiap bagian tubuh, menyebabkan klon Hades bergetar hebat dan muncul retakan-retakan halus. Hades tak bisa menahan diri untuk tidak bersenandung, tatapannya semakin dingin. Pada saat yang sama, pedang kedua tiba. Pedang kedua yang menyilaukan dan mengerikan itu benar-benar berbeda gayanya dari pedang pertama. Pedang ini membawa kekuatan pembunuh yang mengerikan, seperti ujung-ujung tajam yang tak terhitung jumlahnya melonjak, menembus klon Hades dan menembus tubuh Hades. Tubuh Hades tertusuk retakan, dan retakan yang tak terhitung jumlahnya muncul di permukaan tubuhnya dalam sekejap. Anak ini, apa dia begitu serius berakting? Hades menyeringai, tetapi dia mengaguminya dalam hati. Dua pedang Qin Chen memberinya kejutan besar. Dengan kekuatan penghancur yang begitu mengerikan pada tingkat kultivasi ini, itu layak untuk tata letak orang itu. Boom! Kemudian pedang ketiga datang. Pedang ketiga itu seluas sungai, dan tak berujung. Setelah dilemahkan oleh tubuh Hades, pedang itu terpancar ke dalam tubuh Hades dan langsung meledakkan kekuatan dua pedang pertama yang tertanam di tubuhnya. Pedang ketiga ini memicu dua pedang sebelumnya, dan semua kekuatannya meledak sepenuhnya dalam sekejap. Bang! Klon Hades yang kuat langsung terkoyak menjadi retakan. Sialan kau, beraninya kau menghentikanku, Dewa Kegelapan, sialan. Meledak. Di saat kritis, Dewa Kegelapan berteriak dengan marah. Boom! Klonnya, seperti bom, meledak dalam sekejap. Gelombang kejut yang mengerikan menyerbu ke segala arah dan langsung menghantam seluruh wilayah penguasa Dao penghancur dan garis keturunan roh penghancur di bawahnya. Tidak, boom! Di bawah dampak ledakan diri Dewa Kegelapan, banyak anggota klan yang mensubscribe channel Dongeng Donghua dalam radius ratusan juta mil dari garis keturunan roh penghancur runtuh dan meledak di tempat, berubah menjadi bubuk dan hancur berkeping-keping. Orang kuat, setingkat penguasa Dao setengah langkah seperti penguasa domain hukuman penjara juga memuntahkan seteguk darah, mundur karena malu, dan tampak ketakutan. Pada saat yang sama,
Master Dao spiritual akhirnya berhasil menyingkirkan kontaminasi kineter Dewa Neter. Penghancuran diri. Ia melangkah maju dan langsung menghampiri sambil mengerutkan kening. Dengan pemahamannya tentang Dewa Neter, bagaimana mungkin ia bisa menghancurkan diri sendiri ketika Qin Chen, seorang pria kuat yang bahkan bukan Master Dao, diserang? Pasti ada yang aneh. Benar saja, pikiran Master Dao spiritual tergerak. Pergi. Di tengah dampak mengerikan dari penghancuran diri, sesosok samar melesat keluar langsung dari ledakan, membawa Molly bersamanya dan melarikan diri ke dalam kehampaan dalam sekejap. Dalam sekejap, sosok itu tiba-tiba menghilang. Ini benar-benar tipuan untuk lolos dari cangkangnya. Master Dao spiritual mendengus dingin, dan langsung mengerti bahwa Dewa Neter hanya menghancurkan sebagian asal klonnya untuk mendapatkan kesempatan melarikan diri. Kita tidak boleh membiarkan orang ini lolos. Master Dao spiritual melirik Qin Chen. Meskipun ia juga sangat penasaran dengan Qin Chen, dibandingkan dengan daya tarik Molly padanya, Molly secara alami lebih menarik baginya. Nak, tunggu aku kembali ke sini. Begitu ia selesai berbicara, sosoknya berubah menjadi aliran cahaya dan langsung mengejar ke tempat Hades menghilang. Boom! Tepat saat guru spiritual pergi, guru abis juga tiba-tiba turun ke tempat itu. Hah! Guru spiritual pergi untuk membunuh Hades dan anak itu. Mata guru abis berkilat dan ia melirik Qin Chen. Meskipun ia juga cukup penasaran tentang Qin Chen, ia tahu betul bahwa mengikuti guru spiritual saat ini akan memaksimalkan kepentingannya. Sebagai pencetus insiden ini, guru spiritual pastilah yang mengendalikan sebagian besar informasi. Oleh karena itu, setelah melirik Qin Chen yang terluka parah, guru abis melangkah maju tanpa mengucapkan sepatah kata pun dan mengikuti guru spiritual pergi. Dalam sekejap, hanya Qin Chen dan guru domain hukuman penjara yang tersisa di lapangan. Tuan, para penguasa domain hukuman penjara mendekat dalam sekejap. Tampak cemas, apakah Anda baik-baik saja? Qin Chen, yang awalnya terluka parah, tiba-tiba menyeka darah dari sudut mulutnya dan tertawa, apa yang bisa terjadi padaku? Matanya berbinar, menatap energi gelap di kehampaan di depannya, lalu mengangkat tangannya. Tiba-tiba, energi gelap itu tampak bernyawa dan dengan cepat berkumpul di telapak tangan Qin Chen seperti ular roh. Pemandangan seperti itu langsung membuat para penguasa domain hukuman penjara tercengang. Apa yang terjadi? Bab 6074. Mengirimkanmu kesempatan. Energi gelap yang awalnya tersebar di seluruh pegunungan dan dataran, setelah ledakan diri, kini tampak bernyawa. Energi itu langsung terserap ke telapak tangan Qin Chen dan berubah menjadi energi asal dunia bawah yang mengerikan, berdenyut di telapak tangannya. Hanya hembusan napas yang menghilang itu saja membuat penguasa domain hukuman penjara dan yang lainnya di sampingnya kesulitan bernapas, dan jiwa mereka seakan hancur. Hembusan napas yang mengerikan, energi ledakan diri para dewa dunia bawah ini begitu mudah ditangkap oleh orang dewasa. Bagaimana orang dewasa bisa dengan mudah mengendalikan kekuatan dunia bawah ini? Kekuatan dunia bawah benar-benar berbeda dari klan abisku. Bahkan Master Tao pun tak dapat dengan mudah memengaruhi energi dunia bawah yang tersisa dari dewa dunia bawah, tetapi orang dewasa. Alis para penguasa domain hukuman penjara melonjak liar, dan mereka merasa terkejut. Sepertinya mereka telah mensubscribe channel Dongeng Donghua dan menyentuh kebenaran tertentu, dan mereka menatap Qin Chen. Dengan sedikit perubahan warna, seperti yang diharapkan dari dewa dunia bawah, setengah dari asal klon ternyata memiliki energi yang begitu kaya. Qin Chen merasakan kekuatan klon dewa dunia bawah di tangannya, dan mendesah dalam hati. Namun, dengan sumber daya yang begitu kaya, ia tidak akan terlalu kekurangan kekuatan dunia bawah. Dalam pertempuran hari ini,
aku telah membuat khawatir 3 penguasa Dao, penguasa Dao Mi, penguasa Dao Ling, dan penguasa Dao Yuan, dan berita tentang tempat ini pasti akan menyebar dengan cepat dalam waktu dekat. Qin Chen menyipitkan matanya berkedip-kedip. Setelah pertarungan sebelumnya, ia juga jelas merasakan ketakutan dari orang kuat jurang. Sekarang aku telah memasuki ranah penguasa domain, dan kekuatan dimensi tinggi dapat lahir di tubuhku. Tetapi bagaimanapun juga, itu bukanlah dimensi tinggi yang sebenarnya. Membunuh klon penguasa Dao biasa bukanlah masalah, tetapi jika kau bertemu tubuh asli orang kuat setingkat penguasa Dao, itu tetap berbahaya. Penguasa Dao adalah orang kuat di alam dimensi tinggi. Di jurang, setiap penguasa Dao telah mengalami pertempuran yang tak terhitung jumlahnya, menguasai metode luar biasa, dan menyatu dengan jalan agung langit dan bumi. Kesulitan membunuh seorang Dao Lord jauh lebih besar daripada membunuh seorang Master Domain. Layaknya di lautan semesta, leluhur generasi ketiga dari negara kuno Tianhuang, meskipun terluka parah, masih mengandalkan sisa kekuatannya untuk bertahan hidup di tanah leluhur hingga saat ini. Rentang hidup yang sesungguhnya setara dengan langit dan bumi. Dengan kekuatanku saat ini, aku tidak bisa mengungkapkan terlalu banyak. Begitu aku diincar oleh orang kuat seperti Master Spiritual, dan kemudian dikelilingi oleh orang kuat setingkat Dao Master lainnya, konsekuensinya akan sangat buruk. Qin Chen menatap energi Netherworld yang mengerikan di tangannya. Aku harus menemukan tempat rahasia sesegera mungkin untuk memurnikan energi Netherworld ini. Dengan kekuatan Netherworld ini, dikombinasikan dengan asal kehancuran dari tanah master penghancur dan asal yang terkandung dalam mayat leluhur klan Kaisar Mayat Hidup, itu akan cukup untuk membuat kultivasiku maju pesat dan memasuki tahap akhir Kaisar Ilahi dalam satu gerakan. Saat itu, bahkan jika aku menghadapi orang kuat setingkat Master Dao, aku tidak akan takut, dan aku akan mampu bertahan lebih baik di jurang ini. Memikirkan hal ini, Qin Chen segera melihat ke tempat di mana Master Spiritual dan Master Abyss menghilang. Molly, selanjutnya terserah padamu, hiduplah dengan baik. Setelah berbicara, Qin Chen melihat lokasi klan roh penghancur di bawah. Setelah merasakan bahwa memang tidak ada makhluk hidup, ia segera menyingkirkan aura dunia bawah dan berkata kepada penguasa domain hukuman penjara dan yang lainnya, ayo pergi. Wow, Qin Chen melangkah maju, dan bersama para penguasa domain hukuman penjara, ia berubah menjadi aliran cahaya tak terlihat dan menghilang. Wus, di sisi lain, Molly, dipimpin oleh klon Hades yang hancur, dengan cepat terbang menuju wilayah Dewa Kehancuran. Sialan, Qin moto itu, mari kita tarik para penguasa kehancuran dan abyss, tapi dia langsung melarikan diri. Terlalu penuh kebencian, Molly merasakan aura mengerikan datang dari belakang, dan ia merasa tidak senang dan tertekan. Kenapa selalu dia yang terluka? Senior, apa kau masih kuat? Melihat klon Hades yang menahannya, Molly gugup. Jika Hades tidak bisa membantunya melarikan diri kali ini, ia pasti akan mati. Jangan khawatir, Hades ini akan bertindak, apa yang kau takutkan? Tanya Hades dengan tenang. Matanya tertuju pada Molly, melihat ke atas dan ke bawah, memperhatikan tubuh Molly yang dingin dan menggigil. Auramu, mata Hades berkilat, berpikir. Boom! Tepat saat ia berpikir, aura mengerikan meledak dari langit di belakangnya, berubah menjadi tirai langit yang luas, menutupi langit dan bumi. Dewa Hades, cepat tinggalkan anak ini. Kau hanya klon setengah rusak sekarang. Apa kau benar-benar berpikir kau bisa melarikan diri di bawah komando Guru Tao ini? Suara dingin Guru Tao spiritual terdengar. Senior, Molly ketakutan. Lawan ini terlalu dekat. Apa terburu-buru?
Dewa Hades terkekeh dan menatap Molly dengan tatapan samar. Darah di tubuhmu sepertinya agak istimewa. Pinjamkan aku sehelai. Begitu suara itu jatuh, sebelum Molly sempat menjawab, ia merasakan sakit di dadanya. Salah satu telapak tangan Dewa Hades telah menusuk dagingnya tanpa tahu kapan. Sial, Dewa Hades ini tidak akan menipuku, kan? Tubuh bagian bawah Molly menegang, dan sesaat kemudian, aliran darah telah mengalir ke tangan Dewa Hades. Boom! Aliran darah ini langsung terbakar di tangan Hades. Saat darah ini terbakar, klon Hades yang hancur itu langsung terkorosi dengan garis-garis gelap. Sungguh darah jurang yang dahsyat, asal-usul anak ini. Hades menatap Molly dengan penuh arti, lalu berkata ringan, "Nak, seperti kata pepatah, kirim Buddha ke barat. Kau dan menantuku yang baik sebenarnya adalah teman baik." Hades ini memberikan separuh energi klon menantuku yang baik. Aku juga akan memberimu separuh energi klon yang tersisa, yang dianggap sebagai keberuntungan untukmu. Apa maksudmu? Molly tertegun. Boom! Detik berikutnya, asal-usul separuh klon Hades berubah menjadi aliran air yang tak terhitung jumlahnya dalam sekejap, dan tiba-tiba memasuki tubuh Molly. Bas! Molly hanya merasakan kekuatan tak terbatas di tubuhnya meledak, dan kekuatan dimensi tinggi yang mengerikan tiba-tiba keluar dari tubuhnya. Molly tertegun sejenak, merasakan tubuhnya dipenuhi dengan kekuatan tak terbatas. Wah, kau kekurangan kekuatan dunia bawah saat ini, yang menghalangimu untuk meningkatkan kultivasimu. Kekuatan dunia bawah dari Dewa Dunia Bawah ini cukup untuk membuat kultivasimu meningkat pesat dalam sekejap. Namun, kau belum lolos dari kejaran. Dewa Dunia Bawah ini hanya meminjamkanmu kekuatan untuk membantumu menyingkirkan kejaran itu. Begitu kau mencapai jurang keheningan abadi, kekuatan itu akan lenyap sepenuhnya agar kau dapat menyempurnakan dan meningkatkan kultivasimu. Suara Dewa Dunia Bawah terdengar di telinga Molly. Jurang keheningan abadi. Molly terkejut, bukankah di sanalah Dewa Kehancuran dan Dewa Dunia Bawah berada? Ya, aku akan menunjukkan arahnya. Kau tidak bisa menyembunyikan jejakmu di tempat biasa sekarang. Hanya di tempat khusus seperti jurang keheningan abadi kau bisa sepenuhnya menyingkirkan kejaran Dewa Dao spiritual. Dan, mungkin setelah mencapai jurang keheningan abadi, kau akan menemukan sesuatu yang tak terduga, kata Hades penuh arti. Apa maksudmu? Tanya Molly. Namun Hades tidak menjelaskan. Molly tidak berani gegabah. Ia segera membakar esensinya sendiri dan berusaha sekuat tenaga untuk mengaktifkan pusaran dunia yang memakan. Boom! Kekuatan ruang angkasa yang mengerikan melonjak. Dengan restu klon Hades, Molly langsung melarikan diri ke dunia berdimensi tinggi dan berjalan cepat di dalamnya. Apakah ini dunia berdimensi tinggi? Molly berjalan sambil merasa terkejut. Ini adalah pertama kalinya ia secara pribadi memasuki dunia berdimensi tinggi, dan ia dipenuhi rasa ingin tahu dan keterkejutan. Dan, cerita pun bersambung. Terima kasih buat Anda yang sudah mengikuti alur cerita Martial Master di channel Dongeng Donghua, dan yang sudah bantu subscribe. Semoga selalu diberi kesehatan, dimudahkan segala urusan, dilancarkan usahanya, dan dimurahkan rezekinya. Bagi yang suka dengan alur cerita Donghua yang lainnya, silahkan cek di playlist, yang tentunya pasti tidak akan kalah seru ceritanya. Dan semuanya sudah Mimin rangkum di sana. Sekarang kita dengar lagu dulu, semoga bisa terhibur dan terima kasih. Terima kasih sahabat semua, setia bersama dukung cerita. Doa terbaik untuk kalian, sehat lancar dan penuh harapan. Mari terus melangkah, menggapai
subscribe, like, dan share. Sebarkan cerita ke penjuru semesta. Dongeng Hua ini milik kita, menjadi cahaya di hati yang setia. Yang baru bergabung, selamat datang. Mari terbang bersama bintang. Komen dan dukung kisah ini, mengalir indah tanpa henti. Mari terus melangkah, menggapai mimpi yang indah. Satu suara, satu cinta, bersama dongeng Hua kita. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Sebarkan cerita ke penjuru semesta. Dongeng Hua ini milik kita, menjadi cahaya di hati yang setia. Setiap kisah penuh warna, menghiasi dunia fana. Mari bersama terus berkarya, merajut mimpi sepanjang masa. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Sebarkan cerita ke penjuru semesta. Dongeng Hua ini milik kita, menjadi cahaya di hati yang setia. Terima kasih sahabat semua. Dongeng Hua ini terus bercerita. Mari kita jaga bersama, cahaya Hua takkan sirna. Terima kasih sahabat semua. Dongeng Hua ini terus bercerita. Mari kita jaga bersama, cahaya Hua takkan sirna. Hari terus melangkah, menggapai mimpi yang indah. Satu suara, satu cinta, bersama channel Dongeng Hua. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Sebarkan cerita ke penjuru semesta. Dongeng Hua ini milik kita, menjadi cahaya di hati yang setia. Bergabung, selamat datang. Mari terbang bersama bintang. Komen dan dukung kisah ini, mengalir indah tanpa henti. Mari terus melangkah, menggapai mimpi yang indah. Satu suara, satu cinta, bersama channel Dongeng Hua. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Sebarkan cerita ke penjuru semesta. Dongeng Hua ini milik kita, menjadi cahaya di hati yang setia. Terima kasih sahabat semua. Dongeng Hua ini terus bercerita. Mari kita jaga bersama, cahaya Hua takkan sirna. Terima kasih sahabat semua, menggapai mimpi yang indah. Satu suara, satu cinta, bersama channel Dongeng Hua.